Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah pertangyangan keluarga di Minggu Judika 17 Maret 2024. Terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33 dan bacaan dari Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai 37. Diikat oleh topik atau tema ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Hotdo holong ni roha ni Jehovah. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36 adalah Yesus memberitakan kematiannya. Khotbah kita dari ayat 20 sampai 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini"? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karenaku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah pertangyangan keluarga pada Minggu Judika.
Judika artinya, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Didasarkan pada Mazmur pasal 43 ayat 1a. Tanggal 17 Maret 2024 terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33, dihubungkan dengan topik minggu, ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Hod doholone rohani Jehovah. Saudara, isi khotbah ini memberitakan suasana pesta raya Paskah bagi umat Yahudi saat itu. Mulai dari ayat 12 sebelum khotbah kita, Yesus yang duduk di atas seekor keledai muda berjalan menuju Yerusalem. Di tengah perjalanan itu, orang banyak menyongsong dan mengeluh-elukan Yesus dengan menghamparkan daun-daun palem serta berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ayat 13. Saudara, Paskah bagi orang Yahudi merupakan salah satu perayaan terbesar sejak dahulu kala hingga sekarang. Orang Yahudi akan datang ke Yerusalem dari seluruh penjuru bumi untuk merayakan keselamatan nenek moyang mereka keluar dari perhambaan Mesir yang berlangsung 400-an tahun dipimpin oleh Musa dan Harun. Saudara, Paskah itu ibarat hari besar nasional, sederajat dengan hari kemerdekaan bagi bangsa-bangsa di dunia. Setiap orang yang sudah berumur 12 tahun ke atas, kecuali orang-orang lanjut usia yang sudah sulit berjalan, sudah uzur, harus datang ke Yerusalem berhari raya Paskah. Wajib hukumnya. Saudara, dari sekian banyak orang-orang yang mau beribadah ke Yerusalem saat itu, ada di antara mereka dari orang-orang Yunani disebutkan di sini. Dalam khotbah ini disebutkan mereka, yakni orang-orang Yunani ini ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi mereka kesulitan. Bagaimana caranya bisa bertemu dengan Yesus? Namun, kesulitan itu tidak membuat niat mereka bertemu dengan Yesus itu menjadi hambar, menjadi surut. Oh tidak. Untuk itu mereka mencari jalan terbaik, yakni mengadu kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Mereka mengatakan, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Lalu Filipus pun berusaha mencari jalan terbaik untuk mempertemukan mereka orang-orang Yunani ini yang adalah orang kafir, orang sipil begu ini dengan Yesus. Filipus meneruskan permintaan mereka kepada teman lainnya, yakni bernama Andreas. Lalu keduanya, Filipus dan Andreas, membawa orang-orang Yunani itu untuk langsung bertemu dengan Yesus. Saudara, bagaimana sikap dan respons Yesus atas niat baik serta kerinduan orang Yunani ini bertemu dengan Yesus? Yesus menyambut mereka dan menjadikan mereka sebagai bahan pengajaran penting. Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia itu dimuliakan. Nah, seterusnya Yesus berkata bahwa bila biji gandum tidak jatuh dan mati, maka tidak akan menghasilkan buah-buah apapun dan tetap satu saja. Yesus mau memberitahukan bahwa kematiannya akan memberikan dampak yang besar. Apa itu? Yaitu terjadinya multiplikasi. Apa itu multiplikasi? Yaitu pelipat gandaan dirinya dalam wujud orang-orang yang mengikut dirinya atau murid-muridnya dan yang percaya kepadanya semakin bermultiplikasi. Dihubungkan dengan kedatangan orang Yunani dalam khotbah ini, maka multiplikasi atau pelipat gandaan dirinya itu akan terjadi tidak saja hanya dari kalangan orang-orang Yahudi saja, tetapi dari non-Yahudi, yakni orang-orang Yunani.
Orang-orang yang selama ini tidak percaya, si pelebego, kafir yang ada dalam isi dunia ini dan mau percaya kepada Yesus. Untuk itulah Yesus harus menyerahkan seluruh hidupnya bagi manusia, bagi seisi bumi ini, supaya dia dapat menjadi lebih banyak, berlipat ganda, seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Maka ia akan menghasilkan banyak buah. Buahnya apa? Lewat para pengikutnya dan kita orang-orang percaya yang terus berlipat ganda, tambah terus. Di saat harus menderita, apa Yesus minta? Keselamatan, kelepasan dari Allah. Oh, Yesus mengatakan di sini, tidak. Justru terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak berkata bahwa suara itu suara guntur. Yang lain juga berkata itu suara malaikat yang berbicara dengan Yesus. Tetapi Yesus berkata itu adalah suara Tuhan secara langsung. Yesus berkata bahwa para pengikutnya diminta kesiapannya untuk menghadapi pengorbanan, bahkan kehilangan nyawa demi Yesus. Tuhan sedang menghakimi dunia ini, kata Yesus di sini. Penguasa dunia dilemparkan keluar, dan kemudian pada ayat 32, Yesus memberi penghiburan dan janji peneguhan. Apa janji Yesus? Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dan janji Yesus ini kekal selama-lamanya hingga bagi kita saat ini dan masa-masa yang akan datang selanjutnya. Sebagaimana seruan topik Minggu Judika tanggal 17 Maret 2024, ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Hod doholong ni roha ni Jehovah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah pertangyangan keluarga pada Minggu Judika tanggal 17 Maret 2024, terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Dihubungkan dengan topik ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Hoddo holong ni rohani Jehovah. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Pengajaran pertama, semoga kita merasa rindu bertemu dengan Yesus. Saudara, datangnya orang Yunani dengan hati yang sangat rindu bertemu Yesus sangat-sangat disambut oleh Yesus. Bahkan menjadi bahan pengajaran penting bagi Yesus untuk murid-muridnya saat itu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak, Ibu, dan jarang terjadi. Kalau dari orang-orang Yunani, orang Gerika, yaitu orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang menurut kita kafir, si pelebegu, kalau dari antara mereka muncul orang-orang yang mau berdoa ke Yerusalem dan khususnya ingin bertemu Yesus. Biasanya orang Yunani, orang Gerika selalu mengutamakan, merindukan apa? Mengejar, mencari-cari kemanapun ilmu pengetahuan, mencari kepintaran, mencari pengajaran-pengajaran filsafat. Nah, ini menjadi perhatian kita. Dari tengah-tengah orang-orang pintar, ilmuwan, orang-orang yang mengutamakan kemajuan pengetahuan, rupa-rupanya ada saja yang rindu untuk bertemu dengan Yesus. Saudara, coba renungkan ini. Sedangkan orang-orang Yunani yang bagi kita saat ini, kita sebut mereka kafir, sepelebegu, tidak beragama, muncul kerinduan bertemu dengan Yesus. Seharusnya lah, sewajarnya lah orang-orang yang sudah mengenal, yang sudah percaya pada Yesus, kita ini sangat ini harus rindulah bertemu dengan Yesus toh. Seharusnya kerinduan kita jauh lebih kuat dalam rangka berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi inilah yang menjadi pertanyaan dan yang menjadi sekaligus renungan bagi kita saat mendengar khotbah ini, Bapak, Ibu. Apa dari kita masih ada atau banyakkah di antara kita jemaat Kristen yang rindu, haus, pengen sekali untuk bertemu Yesus? Adakah kita mencari cara, jalan bagaimana bisa bertemu dengan Yesus seperti orang Yunani ini? Pertanyaan dalam bentuk renungan ini saya ajukan dalam hubungan dengan khotbah ini, Bapak, Ibu, karena event
peristiwa bertemu dengan Yesus itu, Bapak Ibu, tidak hanya sekedar menjadi seorang Kristen saja. Tetapi kekristenannya hanya sekedar seperti ucapan sekarang, Kristen KTP saja. Mar minggu saja pun jarang. Hanya ketika hari-hari tertentu, hari-hari raya besar saja. Atau saat-saat pada waktu anaknya dibaptis, waktu anaknya nikah dan sebagainya. Pertanggungan keluarga saja pun, wake atau sektor saja pun tidak pernah sama sekali bertemu Yesus. Tidak hanya sekedar datang ke gereja, mar minggu Bapak Ibu, markur, atau menjalankan persembahan bagi para penatua, sintua gereja di saat ibadah. Oh, tidak Bapak Ibu, tidak. Bertemu Yesus mengandung arti yang luas. Bisa saja berarti setiap firman atau khotbah yang kita dengar itu kita aminkan, kita percayai, kita hidupi, dan kita aplikasikan nampak dalam hidup sehari-hari kita. Itu bukti bahwa kita sudah bertemu dengan Yesus. Setiap kali kita beribadah minggu, maka hati kita, pikiran kita, roh kita haruslah selalu link, terpaut, terikat, terhubung dengan Tuhan lewat doa-doa kita, nyanyian-nyanyian kita mulai dari awal ibadah hingga akhir ibadah. Nah, kalau tidak seperti itu, kita tidak bertemu dengan Yesus, Bapak Ibu. Tidak, meskipun kita masuk gereja, sia-sia kedatangan kita. Apalagi ada orang yang ngantuk-ngantuk sampai tidur di gereja, hanya buka-buka HP, buka-buka WA, Facebook saja, atau ngomong-ngomong dengan orang-orang yang di sebelah kanan kirinya. Makanya, jangan sepelekan ibadah, doa, hargai, resapi. Itu event saat atau suasana kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, besar peranan hamba Tuhan, membawa orang bertemu Yesus. Saudara, untuk merealisasikan kerinduan orang-orang Yunani ini, maka orang-orang Yunani ini menemui murid Yesus yang bernama Filipus. Mereka berkata, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Kenapa mereka menemui Filipus? Ada yang mengatakan bahwa Filipus itu memiliki latar belakang Yunani. Nah, kemudian Filipus menghubungi sesama murid Yesus lainnya lagi, yaitu Andreas. Kembali ada pertanyaan, kenapa Andreas yang dihubungi oleh Filipus? Bukan yang lain, bukan Simon Petrus atau Yohanes dan lain-lain. Filipus mengerti arti nama Andreas itu adalah pemberani. Tidak ada rasa takut, rasa malu, tak perbiar, tak perila. Filipus menyadari bahwa membawa orang-orang Yunani kepada Yesus saat itu perlu ada keberanian. Tidak boleh takut, tidak boleh malu. Orang penakut tidak akan mungkin membawa orang lain kepada Yesus. Saudara, kita lihat di sini. Ada kerjasama, ada sinergitas, saling mendukung antara Filipus dan Andreas membawa orang-orang Yunani itu, orang kafir itu, yang tidak beragama itu kepada Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita lihat di sini. Penting dan perlunya sinergitas, kerjasama yang baik bagi sesama murid Yesus, sesama hamba-hamba Tuhan, sesama orang-orang percaya untuk membawa orang lain bertemu dengan Yesus. Dalam segala bentuk pelayanan kita, pelayanan para hamba-hamba Tuhan, tidak boleh jalan sendiri, bertindak sendiri. Jangan merasa dirinya mampu dalam segala hal. Walaupun memang ada kemampuan-kemampuannya, tetapi harus bersinergi, bekerja bersama-sama dengan orang lain. Sangat baik dan sangat indah bila sesama pelayan, hamba-hamba Tuhan itu bersinergi, Bapak Ibu, bekerja sama dalam semua pelayanan-pelayanan yang ada. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudara sebagai anggota jemaat biasa. Sungguh alangkah baik bila saudara punya relasi, punya hubungan, punya kerjasama baik dengan para hamba-hamba Tuhan agar saudara tertolong, saudara terbantu, saudara termotivasi untuk membawa orang-orang sampai bertemu dengan Yesus, khususnya ketika menghadapi atau memiliki kerinduan-kerinduan sihol niroha yang butuh pertolongan dari Tuhan. Kalau kamu sebagai jemaat biasa tidak bisa bersinergi, bersahabat, berhubungan baik dengan para hamba-hamba Tuhan itu yang hidup bersamamu, nah itu merupakan pertanda bahwa kepada siapapun kamu sulit bergaul, sulit berkorelasi.
Oleh karena itu, binalah persahabatanmu dengan para hamba-hamba Tuhan. Sebab merekalah wakil atau suruhan Tuhan yang punya otoritas melayani, membantu jemaatnya. Amin Bapak Ibu. Pengajaran ketiga, pengikut Kristus dibutuhkan kesiapan berkorban. Yesus menggambarkan dirinya dengan sebuah biji gandum yang jatuh ke tanah. Biji gandum itu akan kering, mati, busuk. Tetapi dari sana akan tumbuh tunas baru hingga berbuah-buah. Nah, dari satu biji gandum yang mati, tumbuh tunas baru hingga berbuah puluhan bahkan ratusan lagi biji-biji lain. Itulah gambaran Yesus. Yesus itu hanya satu. Tetapi dari Yesus yang satu itu lahir atau tumbuh 12 orang murid. Kemudian berkembang menjadi 70 orang percaya. Terus berlipat ganda menjadi 3.000, 5.000 dan mengisi seluruh isi bumi saat ini. Saudara, Yesus menggambarkan bahwa iman itu seperti biji gandum juga mengalami proses. Mulai dari jatuh ke tanah, mati, busuk, hingga tumbuh tunas baru dan buah-buah berikutnya. Iman harus mengalami berbagai-bagai proses hingga pergumulan, penderitaan, dan bahkan pengorbanan. Apa pengorbanan kita Bapak Ibu? Mulai dari pengorbanan kecil seperti kemauan kita mau mengorbankan, menghancurkan sifat-sifat duniawi kita yang mungkin ada kesombongan atau kecongkakan. Mungkin sering melakukan penipuan, suka materialis, sifat-sifat kecemburuan kita yang sangat-sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Oh, ini semua harus mau kita korbankan. Selagi ini masih bertengger dalam hidup kita, iman kita tidak akan pernah bertumbuh, apalagi berbuah-buah. Semua ini membutuhkan perjuangan iman kita, tetapi Tuhan akan menguatkan kita, memenangkan, menopang kita dalam perjuangan ini supaya kita bisa berhasil. Pengajaran keempat, kenali suara Tuhan yang berbicara padamu, pada kita. Saudara, sesudah Yesus mengutarakan misi pelayanan dan tujuan kehadirannya di dunia ini, Yesus menyerukan kepada Allah, Bapa, muliakanlah namamu. Tetapi saat itu juga terdengar suara dari sorga menjawab Yesus, mengatakan, Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Nah, mendengar suara itu, orang yang hadir pada saat itu begitu tertegun, begitu heran. Ada yang menyebut suara guntur, dan ada pula yang menyebutnya, oh, malaikat sedang berbicara dengan Yesus. Kenapa begitu? Pengertian mereka dengan suara itu. Itulah akibat kalau tidak mengenal, tidak mempercayai Allah, Bapak Ibu. Suara Tuhan disebut suara guntur, suara nironggur dalam bahasa Batak Toba. Oh, di zaman sekarang juga banyak orang yang tidak bisa membedakan antara suara Tuhan dengan suara setan, suara iblis, suara roh-roh halus. Sebaliknya, suara setan, suara roh-roh halus, suara nibegu, ada yang menyebutnya itu suara Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak begitu memiliki pengenalan yang baik, yang benar terhadap suara Allah, terhadap diri Allah. Atau selama ini mereka sudah lebih peka, tinggil terhadap suara setan dibandingkan dengan suara Tuhan. Telinga rohani dan telinga jasmaniah mereka sudah lebih peka terhadap setan, suara uang, suara nenek moyang, suara nibegu, manek sumangkok namate, daripada suara Tuhan, suara Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, rindukanlah terus untuk bertemu dengan Tuhan. Semakin sering kita mendengar suara Tuhan, maka kita semakin peka, tinggil terhadap suara Tuhan daripada suara-suara duniawi, suara-suara setan, suara materi, suara uang dan sebagainya. Amin Bapak Ibu. Lebih banyaklah mendengar suara Tuhan. Pengajaran kelima, bertahanlah dalam segala penderitaan. Yesus memberi upah bagi kita. Saudara, pada ayat 32, Yesus memberi jaminan bagi orang yang bertahan dalam imannya ketika menghadapi segala penderitaan hidup akibat imannya. Apa kata Yesus? Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Siapa yang dimaksudkan oleh Yesus menarik semua orang datang kepadanya? Siapa semua orang itu? Sebutan semua orang yang dimaksudkan oleh Yesus di sini, Bapak Ibu, ditujukan kepada pertama, murid-murid Yesus pada saat itu. Dan kemudian orang-orang yang percaya, orang-orang yang bertahan dalam iman
temannya yang mau setia sampai akhir, mau setia sampai mati, mau berkorban demi mempertahankan imannya. Jika selama di dunia ini orang-orang percaya itu mengalami berbagai-bagai penderitaan akibat berbagai-bagai tekanan hidup, bahkan penindasan, ketidakadilan, dicemoohkan, dikucilkan, dilecehkan, disepelekan, tidak dihargai karena kesetiaan kita kepada Yesus Kristus. Tetapi di zaman penghakiman terakhir, mereka yang setia sampai mati, setia sampai akhir bertahan dalam imannya ini akan ditinggikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, will be lifted up by God. Oleh karena itu, khotbah ini sekarang meneguhkan, menguatkan, menopang kita agar kita tetap setia kepada Tuhan, tetap bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan. Bengit mahita manaona kana porsuki namasa dinguluta. Dalam bahasa Sunani, habengeton itu disebut hupomone. Artinya hupomone, bertahan jika berhadapan dengan uap panas yang merendam hidup kita ini. Jangan putus asa. Unang berdiri kita, unang murah-murah bari barmu bau baha porseota kalau sedang berhadapan dengan berbagai-bagai cobaan panas itu, hupomone itu, tetapi tetaplah benget hupomone mahita. Inilah judika. Judika tadi artinya berilah keadilan kepada aku ya Allah. Tuhan akan memberikan keadilan bagi kita dan ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Hoddo holone rohani Jehovah saliling-liling nas. Sebagaimana topik minggu Judika 17 Maret 2024. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertangyangan keluarga pada minggu Judika 17 Maret 2024 dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33 ini, agar kita mempercayai bahwa ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Hoddo holong ni roha ni Jehovah. Termotivasi lewat khotbah ini, simak juga khotbah-khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan keluarga pada minggu Judika 17 Maret 2024. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah bagi kami pada saat ini. Firman ini sungguh-sungguh mengajar kami harus seperti Yesus, harus menghadapi tantangan dan pergumulan, harus setia kepada Tuhan selama hidup. Meski banyak tantangan, banyak yang harus kami derita akibat kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap menopang, menguatkan, dan memberikan keteguhan hati bagi kami, sehingga kami akan bertahan kuat, benget, hupomone, dan kami yakin dan percaya janji Tuhan untuk menarik orang-orang percaya sampai ke surga kelak akan terlaksana bagi kami. Terima kasih Bapak. Berkati setiap pendengar khotbah ini juga. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama, dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.